Pernah tidak Tribuners berpikir bahwa keindahan alam yang bikin kita terpukau hari ini ternyata lahir dari bencana yang luar biasa dahsyat di masa lalu? Gunung meletus, gempa bumi, hingga lautan yang meluap. Semuanya terdengar mengerikan. Tapi alam punya cara sendiri untuk bangkit. Dan di beberapa tempat di dunia, luka itu justru berubah menjadi destinasi yang memukau mata dan menggerakkan roda pariwisata. Berikut 6 bencana besar di masa lalu yang justru melahirkan keindahan luar biasa. Air terjun Niagara dikenal sebagai salah satu air terjun paling megah di dunia. Setiap menit, lebih dari 170.000 meter kubik air mengalir deras dari ketinggian, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Namun awalnya, Niagara bukanlah air terjun seperti yang kita lihat sekarang. Tempat ini dulunya hanyalah lereng panjang dan curam. Keajaiban ini terbentuk sejak zaman es, ketika lapisan gletser setebal hampir 3 km menutupi wilayah Ontario Selatan. Saat gletser mencair dan retak, air dalam jumlah besar mengalir deras dan mengikis daratan secara perlahan. Hasilnya, air terjun raksasa yang kini menjadi ikon wisata Amerika Utara. Bencana iklim global ribuan tahun lalu, hari ini berubah menjadi sumber ekonomi dan keindahan alam yang mendunia. Yellowstone adalah rumah bagi ratusan geyser, mata air panas, flora dan fauna yang unik. Lokasinya membentang di 3 negara bagian, Wyoming, Montana, dan Idaho. Namun pada masa itu banyak terjadi kepunahan satwa liar, hutan yang ditebang habis, aliran sungai yang tercemar, hingga kerusakan pemandangan alam akibat kepentingan pribadi atau perusahaan swasta. Berlatar belakang dari kondisi ini, dibangunlah Taman Nasional Yellowstone oleh Kongres Amerika Serikat yang kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Ulysses S. Grant pada 1 Maret 1872. Namun tak banyak orang yang tahu, Taman Nasional ini berdiri tepat di atas supervulkan aktif jutaan tahun lalu. Wilayah ini mengalami 3 letusan besar yang membentuk kaldera raksasa dan tanah yang sangat subur. Letusan itulah yang menjadi fondasi kehidupan Yellowstone hari ini. Meski begitu, ancaman tetap ada. Para ilmuwan memperkirakan jika supervulkan ini aktif dan meletus lagi, dampaknya bisa mematikan puluhan ribu orang dan menyelimuti Amerika dengan abu vulkanik. Taman Nasional Yellowstone bukan hanya taman nasional pertama di dunia, tetapi juga dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 1978. Yellowstone adalah contoh nyata, indah, hidup, tapi menyimpan potensi bencana. Ngorongoro Crater atau Kawah Ngorongoro merupakan kaldera besar dan luas di dataran tinggi Serengeti, Tanzania. Bahkan, ini adalah kaldera tak terputus terbesar ke-6 di dunia. Nama Ngorongoro sendiri konon berasal dari suara yang terdengar dari lonceng sapi yang digunakan penduduk Maasai untuk memanggil ternaknya, yaitu Ngorongoro, Ngorongoro. Di satu kawasan ini, kita bisa menemukan gajah, zebra, badak hitam, singa, cheetah, hingga lebih dari 500 spesies burung. Tak hanya itu, suku Maasai juga hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan ternak mereka. Padahal, dulunya Ngorongoro adalah gunung berapi raksasa setinggi 5.800 meter, hampir setara Gunung Kilimanjaro. Namun di balik itu semua, lahirlah sebuah padang safari dengan vegetasi yang bermacam-macam dengan alam yang indah, sehingga flora dan fauna yang beragam. Indonesia masuk dalam daftar ini lewat Danau Toba di Sumatera Utara. Sekitar 75.000 tahun yang lalu, wilayah ini mengalami letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah geologi bumi. Letusan Toba memiliki indeks ledakan vulkanis 8, angka yang sangat tinggi. Saat terjadinya erupsi, Gunung Api Purba Toba melontarkan sebanyak 2.800 km kubik material vulkanik yang kemudian abunya menyebar hingga sejauh 9.000 km. Letusan supervulkan ini telah menyebabkan kepunahan massal makhluk hidup di bumi serta mempengaruhi iklim global. Bahkan, para ilmuwan mengaitkan letusan ini dengan menyusutnya populasi manusia purba yang berdampak pada keragaman DNA manusia modern. Namun dari kehancuran itu, terbentuklah danau vulkanik terbesar di dunia
yang kini menjadi kebanggaan Indonesia dan destinasi wisata unggulan yaitu Danau Toba. Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten dikenal sebagai benteng terakhir bagi badak Jawa, salah satu mamalia paling langka di dunia. Saat ini populasinya diperkirakan hanya sekitar 60 ekor. Selain badak Jawa, kawasan ini juga menyimpan puluhan spesies tumbuhan langka, hutan hujan tropis yang lebat, pantai-pantai alami, serta ekosistem yang relatif masih murni dan minim campur tangan manusia. Keunikan Ujung Kulon tidak lepas dari peristiwa besar yang membentuknya. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menjadi salah satu letusan gunung api paling dahsyat dalam sejarah modern. Ledakan tersebut menewaskan sekitar 36.000 orang, sebagian besar akibat tsunami raksasa, dan suaranya tercatat terdengar hingga radius 4.800 km, menjadikannya suara letusan terkeras yang pernah didokumentasikan manusia. Abu vulkanik Krakatau bahkan sempat memengaruhi iklim global dan menyebabkan langit berwarna kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan. Namun dari kehancuran itu, alam menunjukkan daya pulihnya. Kawasan Ujung Kulon yang sempat steril dari kehidupan, perlahan ditumbuhi hutan hujan tropis, membentuk habitat baru yang kini menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna endemik. Proses regenerasi alami inilah yang menjadikan Ujung Kulon sebagai laboratorium alam yang langka. Atas nilai ekologis dan sejarah geologinya yang luar biasa, UNESCO secara resmi menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada 1 Februari 1992. Hingga kini, Ujung Kulon tidak hanya menjadi simbol konservasi keanekaragaman hayati Indonesia, tetapi juga saksi bisu bagaimana alam mampu bangkit setelah salah satu bencana terbesar dalam sejarah manusia. Santorini identik dengan bangunan putih berteras, laut biru berkilau, dan panorama khas Mediterania yang mendunia. Namun, keindahan ini hampir tak pernah ada tanpa sebuah peristiwa geologis raksasa, banjir Zengklin, sekitar 5 juta tahun yang lalu. Kala itu, Selat Gibraltar yang sempat tertutup kembali terbuka, memicu aliran air Samudra Atlantik mengalir deras ke cekungan Mediterania yang sebelumnya nyaris mengering. Dalam kurun waktu sekitar 2 tahun, lebih dari 90% cekungan Mediterania terisi air laut, dengan ketinggian air yang diperkirakan naik hingga 10 meter per hari. Peristiwa ini tercatat sebagai banjir air asin terbesar dalam sejarah bumi, mengubah landscape secara drastis dan permanen. Dampaknya terasa hingga kini. Banjir Zengklin membentuk garis pantai Mediterania modern, menciptakan pulau-pulau vulkanik, termasuk Santorini, yang kemudian dipahat ulang oleh letusan dahsyat gunung api sekitar 3.600 tahun yang lalu. Letusan tersebut membentuk kaldera raksasa yang kini menjadi ciri utama Santorini dan sering dikaitkan dengan legenda Atlantis. Laut Mediterania sendiri dikenal sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia, tempat bertemunya budaya Yunani, Romawi, Mesir, hingga Fenisia. Perairan ini juga unik karena tingkat penguapannya yang tinggi, menjadikannya lebih asin dibandingkan samudra terbuka. Kini, Santorini berdiri sebagai perpaduan langka antara kekuatan alam purba dan peradaban manusia. Sebuah pulau yang lahir dari bencana geologis, namun justru tumbuh menjadi ikon budaya, sejarah, dan pariwisata global. Dari Niagara hingga Danau Toba, dari Yellowstone hingga Ujung Kulon, satu hal bisa kita tarik bahwa alam selalu punya cara untuk memulihkan diri. Bencana memang menyisakan luka, kehilangan, dan penderitaan. Namun dalam skala waktu yang panjang, bumi membentuk ulang dirinya dan seringkali hasilnya adalah keindahan yang tak ternilai. Keindahan yang kita nikmati hari ini adalah pengingat bahwa alam bukan hanya tentang kehancuran, tapi juga tentang kebangkitan. Tribuners, alam sudah memberi kita keindahan luar biasa. Sekarang giliran kita yang bertindak. Jaga alamnya, hargai prosesnya, dan sebarkan kesadarannya. Karena keindahan bukan sekedar untuk dinikmati, tapi untuk dijaga bersama. Kalau Tribuners, ada yang pernah berkunjung ke salah satu tempat tersebut? Kalau pernah, komen di bawah ya.